Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah untuk kita sekalian Amanginang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah sukacita kita hari ini, perayaan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan tulis di dalam Injil Yohanes pasal yang 20 pertama hingga Yohanes 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru, Lembaga Alkitab Indonesia edisi yang kedua. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi kubur itu, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ, namun ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus yang juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat sendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya. Pertanyaan kita tentang kematian. Di manakah orang yang telah mati? Bagaimanakah orang yang telah meninggal dunia? Kemanakah mereka pergi? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan terjawab mungkin sampai kita mati. Hanya satu orang yang pernah mati, betul-betul mati, dan kemudian bangkit, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang sekarang memberitahukannya kepada kita bahwa dia telah mengalahkan kematian, mengalahkan dosa, sehingga hati kita pun terhibur. Meskipun di dunia ini kita harus terus masih menanggung banyak beban, banyak tanggung jawab, banyak pergumulan Nawanginang, bahkan sakit sampai kepada kematian. Tapi kita tahu kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Amin Nawanginang. Ada orang bilang, janganlah kau cerita-cerita tentang mati. Hidup aja sudah susah, boro-boro lagi mati gitu ya. Saya tanya Amanginang, mana lebih susah, hidup atau mati? Susahan mana? Sama-sama susah. Hidup susah, tapi kalau mati pun susah. Aduh, bagaimana ini ya? Ya. Porti bidang dapat surga melua, wah namanya teh. Tapi kebangkitan Yesus ini saya kira Amanginang bisa menjadi semacam ajakan kepada kita ya untuk memaknai hidup. Itulah sebabnya kita akan selalu teringat perkataan Tuhan Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 10, "Aku datang bukan seperti pencuri. Pencuri, dia datang kemudian mengambil dan menyembelih domba-domba. Tetapi aku sebagai gembala yang baik datang," kata Yesus. Yohanes pasal 10 ayat 11. Ayat 10. Aku datang
supaya mereka memiliki kehidupan dan hidup yang berlimpah-limpah. Itulah maksud datangan Yesus. Semua pekerjaannya, pelayanannya sampai kepada akhirnya dia bangkit dari kematian. Yesus datang membawa kepada kita supaya hidup kita dalam kelimpahan. Hidup yang berkelimpahan, abundant life, maksudnya bukan karena kita memiliki segala sesuatu, bukan karena kita bisa memiliki apa yang kita inginkan, tapi karena hidup kita, entah berapa lama pun kita hidup di dunia ini, entah dimanapun kita tinggal, entah di keluarga manapun kita sekarang berada, tapi hidup kita menjadi sesuatu yang berarti. Hidup kita memiliki makna. Hidup kita seperti yang kita baca dari dalam Konfesi HKBP pasal yang ke-6 tentang keselamatan, adalah hidup yang penuh dengan sejahtera, memiliki ketenangan, memiliki keteduhan, memiliki ketentraman. Ya Manginang, sesudah begitu jauh kita berlari, terus berlari dalam kehidupan ini. Paskah ini seperti mengingatkan kita, memang kita harus mengisi hidup kita ini. Dan itulah yang kita saksikan hari ini ya Manginang. Kubur telah kosong, maka hati kita pun berisi. Kubur Yesus telah kosong, maka hidup kita pun berisi dan bermakna. Amin. Andai kata kubur itu, mayat Yesus tetap ada di situ, hati kita lah yang kosong. Hidup kita lah tidak tahu entah kemana. Tapi karena kubur telah kosong, maka hidup kita, hidup orang-orang percaya pun diisi dengan kemenangan. Itulah Amanginang yang kita rayakan hari ini. Setiap kali kita merayakan Paskah, teringatlah kita buah sulung dari kebangkitan orang-orang percaya. Tadi waktu buah Haijuk, saya bilang juga sama anak sekolah minggu. Ada tadi yang hadir di sini buah Haijuk ya. Semua kita hadir, anak-anak sekolah minggu begitu cerianya. Mereka tahu telur itu adalah gambaran dari kehidupan. Anak-anak juga diajari kenapa ada telur Paskah? Karena telur adalah lambang dari kehidupan dan pertumbuhan. Ya. Lagi pula telur itu enak ya. Ya, jadi tadi yang ikut buah Haijuk dapat telur. Telur atau telur? Ya, sama lah ya. Itulah Amanginang. Jadi kebangkitan Yesus menjadi penghiburan bagi kita. Dulu ada pernah orang bilang yang meragukan. Kami di gereja kami, pendeta kami bilang loh, pendeta itu sebenarnya Tuhan Yesus itu sebenarnya nggak betul-betul mati loh, dia hanya pingsan, lalu murid-muridnya itu membawa dia, merawat dia sehingga dia bisa kembali sehat, katanya gitu Amanginang. Ada seorang yang pernah mengatakan itu kepada seorang pengkhotbah, lalu pengkhotbah itu bilang, hei, mana pendetamu itu? Bilang sama pendetamu, coba lakukan ini kepada pendetamu. Cobalah, apa itu licing? Apa itu licing itu ya? Cambuklah dia dengan kulit 39 kali. Cambuk. Kemudian pakulah tangannya, kakinya, dan tergantung biarkan 6 jam dia di situ. Sudah itu, tusuklah ulu hatinya itu. Bawalah dia ke tempat yang tertutup. Kemudian kau buatlah kapan, balsemlah dia, dan biarkan dia di tempat yang tidak ada udara selama 3 hari. Coba lihat apa yang terjadi kepada dia nanti. Amanginang, banyak memang orang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Sepanjang sejarah tidak ada kematian. Yang paling banyak diperdebatkan, diperbincangkan, dipolemikkan, sudah miliaran manusia lahir dan mati di dunia ini.
Tapi tidak ada pernah kematian orang yang diperbincangkan begitu lama, begitu hebat sampai hari ini. Orang-orang mengatakan, itu kan teori konspirasi itu. Para murid itu bersekongkol membuat berita bohong, kebohongan publik. Kata orang-orang, mereka bersekongkol menyebarkan berita-berita bohong. Yesus bangkit, sebenarnya dia dicuri katanya. Ada juga yang mengatakan ini teori salah makam. Murid-murid itu kan pergi ke makam yang salah, makanya kuburnya sudah kosong katanya gitu. Ada yang mengatakan itu sebenarnya hanya halusinasi itu. Mereka sedang berhalusinasi karena ketakutannya, karena itu sesuatu yang mencekam. Mereka mengatakan Tuhannya bangkit. Itulah kata dunia ini abang ini. Dan sampai sekarang masih banyak orang berusaha menentang, seperti mau membantah kebangkitan Tuhan Yesus. Saya yakin abang Inang, kita yakin, andai kata Yesus tidak benar-benar bangkit, maka hari ini orang sudah meninggalkan kekristenan. Benar gak abang Inang? Andai kata Yesus tidak benar-benar bangkit, Alkitab sumber dari firman Tuhan bagi kita pasti sudah lama ditinggalkan orang. Saya yakin selama gereja dan persekutuan orang-orang percaya ada, meskipun dalam kesulitan, itu menjadi salah satu bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit. Membangunnya di dalam 3 hari. Mereka tidak sadar itu adalah perkataan Yesus sendiri tentang kebangkitannya. Dan kalau kita melihat dalam perikop hari ini, Yohanes pasal 20, para murid dan perempuan juga dalam ketakutan, kecemasan, kegalauan, kekosongan seperti itu. Sehingga mereka bilang, ada orang mencuri mayat Tuhan kita, kata Maria. Murid-murid yang lain pun segera berlari, Simon Petrus dan murid yang lain. Memang saudara-saudara, status Yesus yang terpidana secara politis pada waktu itu membuat situasi itu begitu mencekam. Dan itu kemungkinan besar hukuman salib, disalibkan itu bagi orang Romawi dipakai untuk menakut-nakuti, untuk mengintimidasi, dan biasanya itu tidak dilakukan kepada warga negara Romawi, hanya kepada bangsa-bangsa yang terjajah lainnya, seperti mau mengancam, jangan ada yang berbuat jahat, jangan ada yang memberontak kepada pemerintah. Jadi salib biasanya dipakai untuk biar-biarhon, supaya jangan ada orang yang melawan pemerintah. Tapi ternyata justru itulah yang dipakai Tuhan, lambang salib seperti yang kita sudah dengarkan selalu. Justru kebodohan menurut dunia ini, tapi itulah hikmat Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Oleh sebab itu Amang Inang, dalam perayaan Paskah hari ini kita bisa memetik beberapa hal penting dari firman Tuhan, dari bagaimana para murid datang ke kubur Yesus dan menyaksikan bahwa memang mayat Yesus tidak ada lagi di situ, bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yang pertama Amang Inang, pintu kubur itu telah terbuka. Saya bilang istilah yang pertama dipakai kata blepei, artinya melihat, seeing. Kemudian yang kedua dipakai juga theorei, juga artinya melihat, ya, theorei. Dari situ mungkin asal katanya Amang Inang, orang yang seperti orang yang menonton, ramai menonton bioskop atau opera. Ya, tadi malam sektor Kaisarea nonton bareng, luar biasa. Mana dia sektor Kaisarea itu? Ada yang hadir di sini sektor Kaisarea, nonton bareng. Jadi dari kata teori itulah kata teater, ya, juga melihat atau menyaksikan. Ayat 8 sekali lagi dikatakan, ia melihat, ya, dan dipakai juga kata yang sama artinya, yaitu eiden, artinya melihat, tapi sekarang dengan lebih seksama, berarti melihat dengan menyimak. Kita tahu Amang Inang, banyak hal yang sama yang kita lihat, tapi beberapa orang memiliki pengertian yang berbeda. Peristiwanya sama, kejadiannya sama, perlakuannya sama, tapi kita bisa memaknai hal yang berbeda-beda dari semua itu. Ada orang yang belajar dari apa yang dilihatnya, tapi ada orang yang nggak belajar dari apa yang telah disaksikannya. Jadi murid itu dia melihat, Simon Petrus juga melihat,
Tapi untuk kedua kalinya, untuk kesempatan yang kedua yang diberikan Tuhan kepada dia, dia sekali lagi menjenguk dan melihat dengan seksama, dan dia percaya. Ini luar biasa Manginang ya. Apakah memang masih itu betul-betul kain kapan yang dipakai untuk membungkus mayat Yesus, atau itu hanya buatan manusia? Sampai hari ini terus diperdebatkan. Dan murid itu untuk kesempatan yang kedua diberikan Tuhan, dia melihat dan percaya. Kita semua percaya Manginang, Tuhan memberikan kesempatan kita yang kedua untuk melihat, menyaksikan, memperhatikan. Allah kita adalah Allah yang memberi kesempatan yang kedua. Jadi kalau Manginang, saudara-saudara, dengar firman Tuhan hari ini dan kita berpikir inilah saatnya saya memperhatikan dengan lebih jelas dan belajar dan memiliki iman yang semakin kuat, inilah harinya Manginang. Sebab Allah kita, Allah yang selalu memberikan kesempatan kedua bagi kita. Kebangkitan Tuhan juga memberikan kesempatan kedua bagi kita, supaya kita bertobat dan meninggalkan cara hidup kita yang lama, cara-cara perlakuan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi marilah kita hidup dalam semangat kebangkitan Tuhan Yesus. Tiga yang terakhir, surat Yohanes ini Manginang bersama ingatan-ingatan bagaimana Tuhan memanggil kita, bagaimana Tuhan memberi ini. Dan ingatan-ingatan seperti itulah yang kemudian sekarang muncul sebagaimana Rasul Yohanes, supaya kita jangan lupa tujuan awal kita, komitmen awal kita. Saya tahu Manginang, kadang-kadang karena jalan yang terlalu panjang, sudah panjang kita jalani, kita lalu lupa kepada komitmen awal. Apa yang kita terima sebagai kebaikan, kebenaran sejati, apa yang baik, apa yang patut dipuji, kata Rasul Paulus, peliharalah itu. Kalau saudara merasa enggak enak hidupku, aku akan sungguh melakukannya. Engkau Tuhan memenuhi hidup kami, sehingga hidup kami menjadi lebih berarti, hidup kami menjadi lebih bermakna. Kalau Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kami, supaya kami bisa menunaikan semua tugas dan tanggung jawab kami, dimanapun kami tinggal, dimanapun kami berada, di keluarga manapun kami tahu itu adalah atas kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus menjadi keselamatan bagi kami. Biarlah sukacita kami dalam merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus juga kami bawa dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam persekutuan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, mari kita